Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Di dunia ini, semua orang sudah berbuat dosa. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menggunakan waktu yang ada untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami fahami dan menjadi pedoman dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, pada saat ini kita akan membicarakan tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25, yang memberikan penekanan pada hal yang berhubungan dengan bagaimana bersyukur karena Tuhan sudah menyiapkan jalan. Tuhan menyiapkan jalan ke tempat kudus. Tuhan menyiapkan jalan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri apa yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadikan kita boleh menikmati tempat yang kekal, tempat yang indah yang menjadi dambaan dari semua manusia yang ada di dunia ini. Agama apapun dia merindukan tempat yang indah pada masa kekekalan. Dan di dalam pengajaran Alkitab saat ini kita menemukan bagaimana penyataan firman Tuhan yang menekankan tentang jalan ke surga itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 19 firman Tuhan berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah." Dalam pembacaan kita ini, kita temukan penekanan firman Tuhan yang berkata bahwa oleh darah Kristus, kita sekarang ini punya keberanian untuk masuk ke tempat tersebut, ke tempat yang kudus, karena Ia sudah membuka jalan bagi kita. Tidak semua orang dapat memasuki tempat tersebut, karena untuk masuk ke tempat itu ada persyaratan yang ditentukan, yang Allah inginkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang rindu untuk ke tempat kudus tersebut. Dia menyatakan bahwa Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku." Apapun agama, apapun kesalehan, atau bagaimanapun kehidupannya, tidak akan dapat menjamin dia ke surga atau tidak. Karena Alkitab menyatakan bahwa untuk bisa memasuki jalan ke tempat yang kudus tersebut, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan. Tuhan Yesus berkata bahwa hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup itu yang memungkinkan setiap orang yang berada di jalan tersebut boleh sampai ke tempat kudus, yaitu sorga yang kekal. Alkitab dalam kitab Ibrani ditekankan bahwa di dalam diri Kristus. Mengapa di dalam diri Kristus? Karena Alkitab mengatakan bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia
berkorban bagi umat manusia, menyiapkan tempat di sorga melalui proses penyalipan dirinya. Sehingga penghambat yang menjadikan orang tidak bisa ke sorga dapat diselesaikan. Mengapa orang tidak bisa ke sorga? Karena dosa yang terjadi, dosa yang ada di dalam kehidupan setiap manusia. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Di dunia ini, semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Itulah sebabnya tidak mungkin dia akan ke sorga tanpa menyelesaikan persoalan itu. Dengan usahanya sendiri, Alkitab berkata tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan dosanya, menghapus dosanya dengan segala macam kegiatan yang dia mau lakukan. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui karya dari Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia sendiri yang sudah datang ke dalam dunia, rela disalibkan untuk menebus semua dosa umat manusia. Dosa manusia dipakukan di kayu salib, dan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami kematian, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan bahwa dia menang terhadap kematian. Dia menang terhadap maut tersebut, dan memberikan jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa ada kehidupan kekal, ada tempat yang kekal yang akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Jalan ke surga hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya, dosa kita dihapuskan. Di dalam dirinya, karya penebusan itu tuntas dikerjakan. Dan dia nyatakan, tawarkan kepada kita, apakah kita mau percaya kepadanya? Apakah kita mau menikmati tempat yang kekal itu? Apakah kita mau menikmati surga? Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang dapat menyelesaikan persoalan dosa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, yang kita perhatikan, anjuran firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ayat yang ke-25 memberikan pengajaran bahwa marilah kita menghadap Tuhan. Ada ajakan saat ini. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati nurani yang murni, yang tulus ikhlas. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Keyakinan iman yang teguh. Dari hati nurani yang, karena kita sudah dikuduskan, karena dosa kita, hati nurani kita yang jahat sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita boleh menghadap Dia di dalam kekudusan. Karena pengudusan yang dikerjakan oleh Kristus bagi umat manusia itu tuntas. Sehingga setiap orang yang sudah percaya kepadanya, dia menjadi kudus di mata Tuhan. Ayat yang ke-23 kemudian mengatakan kembali, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengharapan kita, sebab Ia yang telah menjanjikannya setia. Suatu penyataan yang diingatkan kepada kita yang percaya kepadanya, bahwa ada tempat yang indah bagi kita. Pengharapan kita ke sana. Ada harapan ke depan. Bahwa ada tempat yang indah bagi kita yang percaya kepadanya. Karena dia menyatakan itu, menyatakan setia. Keberadaan yang menjanjikan itu adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi ayat yang ke-24 kemudian
memberikan ingatan kepada kita sementara kita masih berada di dunia. Mari kita saling mendorong di dalam kasih untuk maju terus, untuk giat di dalam melayani. Saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Masih ada pekerjaan yang perlu kita buat sementara kita berada di dunia. Tuhan sudah menuntaskan karya penyelamatan bagi kita, tetapi sementara kita masih di dunia ini, Dia menghendaki kita hidup berbuat baik. Saling mendorong satu sama lain, hidup di dalam kasih, menyatakan kasih tersebut kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Ceritakan kepada orang lain bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu dapat dimiliki. Oleh karena itu, ayat yang ke-25, dia kemudian menekankan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat yang terakhir memberikan penegasan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita dituntut untuk aktif dalam peribadatan, aktif bersekutu untuk memuliakan Tuhan, dan juga supaya kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada saat Tuhan akan datang, kita kedapatan benar-benar siap hidup di dalam kasih, hidup di dalam saling mendorong di dalam kasih, dalam melakukan setiap pekerjaan yang baik, dan mengabarkan kepada orang lain bahwa keselamatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu wujud kasih yang utama yang perlu kita ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain dapat dibebaskan dari ancaman maut karena dosa. Pada saat kita ceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai sumber keselamatan, maka mereka boleh memiliki kehidupan yang kekal. Itulah perbuatan baik yang sesungguhnya yang patut kita lakukan supaya siapa mereka, anggota keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan siapa saja boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh menikmati keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin giat untuk menghadap Tuhan dengan tulus hati, hati yang bersih, kemudian teguh berpegang pada pengharapan kita, dan kita saling memerhatikan satu sama lain, saling mendorong di dalam kasih, dan semakin giat di dalam melakukan setiap pekerjaan yang baik. Inilah tuntutan yang dikehendaki Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini menjadikan kita terberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman ini menjadikan kami semakin giat, semakin teguh, dan mengetahui dengan pasti bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.